Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Mohon izin atas nama izin segera menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, nama Terwana India Muhammad Iqbal Fani, notar 2201233. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas besar ujian akhir semester, yaitu membuat minimal 5 zona dan 10 simpang. Baik, yang pertama kita buka aplikasi Visum, ulangi aplikasi Visum sebagaimana terlihat di sini. Langkah pertama itu kita masuk ke menu edit untuk mengedit user preference. Di sini kita ubah formatnya menjadi 1.200,36 dan untuk satuannya kita gunakan satuan metrik dan relevant traffic sesuai dengan kondisi traffic di Indonesia. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini saya akan mengambil contoh kasus daerah di Kabupaten Pamekasan. Jadi, pertama kita siapkan data zonanya terlebih dahulu. Untuk membuat zona itu sangat mudah. Caranya itu dengan mengklik zone, setelah itu kita klik tanda plus, kita pilih centroid zonanya misalkan di sini, dan kita buat zonanya dengan panah yang menuju ke arah dalam zona seperti ini contohnya. Nah, hingga terbentuk zona seperti ini. Di sini saya sudah buat 7 zona yang merupakan zona Kecamatan Pamekasan terdiri dari 7 kelurahan, sebagaimana yang terlihat pada layar atau pada network editor. Baik. Selanjutnya kita akan menambahkan demand, yaitu kita masuk ke bagian demand, kita klik transport system demand. Di sini kita bisa hapus bagian bicycle, karena kita akan mengganti bicycle dengan motorcycle. Saya delete, kita create yang baru, contohnya kodenya MC, namanya motorcycle, tipenya PRT, PCU-nya atau EMP-nya kita sesuaikan misalkan 0,7 atau 0,5. Ukuran vehicle-nya bisa kita rubah, misalkan 2 meter. Kecepatannya bisa kita rubah menjadi 90 km per jam. Itu kita klik OK. Ini kita klik OK. Nah, sekarang kita sudah mempunyai transport atau modenya motorcycle. Oke. Baik, setelah kita menginput demand-nya atau jenis transportnya, kita bisa langsung lanjut menginput node atau simpang. Kita bisa klik nodes, kita tambahkan insert, kita masuk ke dalam insert mode, kita tambahkan node-nodenya. Contohnya di sini 1, 2, 3, ini juga 4, dan seterusnya hingga semua simpang yang diinginkan eh, terdata. Untuk step ini akan saya skip terlebih dahulu. Baik, inilah contoh penentuan titik node atau titik simpangnya. Setelah itu, kita akan menghubungkan setiap node ini dengan link. Ya, bisa kita lakukan dengan cara klik link, tapi sebelum itu kita tambahkan terlebih dahulu tipe link yang ada. Contohnya di sini kita akan menggunakan tipe link berdasarkan kelas jalan, contohnya arteri, vektor, dan lingkungan. Kita sesuaikan tipe eh, modanya yang bisa melalui link ini. Setelah itu kita dapat rubah kapasitasnya sesuaikan. Contohnya seperti ini. Untuk arteri 8.000, kolektor 5.000,
dan lingkungan 3000. Untuk kecepatannya yang kita kasih di sini untuk arteri 80, kolektor 65, dan lingkungan 50. Ini kita juga bisa rubah Vmax, maksimum, dan kecepatan public transportnya sesuai dengan keinginan. Jika telah selesai, kita dapat masuk kembali ke bagian network editor dan kita bisa menambahkan link untuk menghubungkan node-node ini. Caranya masuk ke insert mode. Setelah itu kita hubungkan antara link satu dengan link yang lain seperti ini. Kita kasih nama, contohnya kita mengikuti eh, otomatis dari sistemnya angka 1. Setelah itu kita dapat ubah tipe linknya. Setelah itu kita klik OK. Namun apabila jalannya merupakan jalan satu arah, kita dapat mencentang close opposite direction. Jika itu merupakan dua arah, kita tidak perlu mencentang close opposite direction. Setelah itu kita klik OK. Dan kita hubungkan semua node-node ini dengan link yang ada. Untuk step ini akan saya skip hingga semua nodenya terhubung dengan link. Baiklah, hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan mengatur tipe node atau tipe pengaturan pada simpang. Contohnya untuk simpang ini, kita atur, misalkan di sini kita pilih signalize, karena di sini merupakan simpang berapil. Dari signalis ini kita klik icon create signal controller nomor 1, kodenya, nomor 1, nama simpangnya, kita sesuaikan dengan data yang ada. Ini kita bisa kasih nama simpang Sekarang Putih. Setelah itu kita edit signal program data. Di sini bisa kita beri nama sesuai dengan keinginan. Jadi untuk intergrid-nya kita tambahkan hingga 3. Baik, berapa sedikit kesalahan ternyata yang ditambahkan itu kita tambahkan signalnya, kita tambahkan hingga 3 signal karena kita terdapat 3 fase. Dan di sini kita sesuaikan ini dengan data Excel-nya. Namanya di sini, nah di data Excel untuk simpang Sekar Putih ini kita memiliki waktu hijaunya 30, kuningnya 2, all red-nya 3, dan red-nya 70. Jadi kita masuk ke visum sini, kita tulis 70, bisa 30, dan gitu. Sesuaikan dengan data Excel. Kita lakukan hal yang sama. Ini kita beri nama simpang, oke, kaki simpang utara. Ini kaki simpang selatan. Kita ubah juga 70, 3, 30, dan 2. Masuk sini, barat
70, kita klik 70, 3, 30, dan 2. Gitu. Jadi selanjutnya kita akan mengecek intergreen seperti ini sesuai dengan pergerakan simpangnya. Kita masuk ke signal program, kita tambahkan di sini, kita atur cycle time-nya sesuai dengan data Excel 45 detik. Kita ubah tipenya jadi ini. Ini juga jadi red, all red, green, dan yellow. Di sini sesuaikan 30 detik tambah 2 ditambah 3 jadi 30 tambah 5, kita posisikan di 35. Ini juga sama, 65 ditambah 5, 70. Baik, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nanti kita simpan. Di sini kita pilih simpan skala putih. Nanti kita klik eh, 1. Karena di sini cycle time-nya langsung menyesuaikan setelah kita atur pada edit signal program data. Nanti kita klik OK. Selanjutnya kita akan beralih ke tipe simpang yang lain. Contohnya untuk simpang ini kita gunakan misalkan two way yield, yaitu simpang prioritas. Baik, seperti ini contohnya kita atur ini, arah lajur prioritasnya sudah sesuai. Selanjutnya kita pindah ke simpang yang lain. Sebagai contoh, misalkan simpang ini kita ubah, misalkan juga sesuai yield karena ini merupakan simpang prioritas. Kita klik, kita atur pergerakannya, ini juga sudah sesuai, dan kita lakukan hal yang sama sesuai dengan data yang ada. Baik, di sini kita cek satu persatu simpangnya. Ini signalize, ini tuh yield, ini kita kasih uncontrol, ini juga uncontrol, artinya tidak ada aturan yang mengikat pergerakan pada simpang. Sini kita beri two yield, sini juga two yield, kita cek. Oke, sesuai. Sini two stop, artinya harus ada yang berhenti terlebih dahulu dan mendahulukan pergerakan yang di situ. Itu
Ini juga dua stop. Ini. Untuk simpang ini kita buat two way yield. Dan ini juga two way yield. Kita cek node pergerakannya. Oke. Ini kita cek juga pergerakannya. Ini kita ubah pergerakannya. Ini proses sesuai. Satu simpang ini kita atur terlebih dahulu untuk tipenya. Two-way stop. Jadi harus ada yang berhenti terlebih dahulu atau siapa yang masuk duluan dia yang mendapatkan akses simpang terlebih dahulu. Kita tentukan pergerakannya sesuai. Ini eh, ke two-way. Ini merupakan kontrol. Kita cek terlebih dahulu. Oke, ini two-way stop. Ini pergerakannya sudah sesuai. Ini kontrol. Dan kita tentukan semua jenis pengaturan simpangnya sesuai dengan data yang ada pada lapangan. Untuk step ini saya akan skip terlebih dahulu. Baik, ini contohnya sudah kita atur semua untuk linknya. Ini juga sudah kita atur terkait dengan bundaran untuk melihat listnya. Bisa kita klik node dan list. Di sini sudah terdapat beberapa tipe pengaturan pada simpang. Jadi seperti itu cara mengatur eh, pergerakan atau pengaturan pada simpang. Selanjutnya kita akan mengatur zona. Setelah kita membuat zona, kita juga dapat membedakan atau membuat karakteristik masing-masing zona. Caranya itu dengan klik zone, kita klik kanan, kita edit grafik parameternya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian pengaturan zona. Jadi zona ini bisa kita customize dan kita masuk ke bagian edit grafik parameter. Kita masuk ke bagian classify display. Kita ubah misalkan number. Kita tambahkan sesuai dengan jumlah zona. Hapus tambah ini. Kita dapat ubah tampilan di sini. Seperti ini kita pilih warna warna merah. Seperti itu kita pilih border colornya. Misalkan ini kita klik OK. Ini juga sama.
Oke, dan kita lakukan hal yang sama hingga semua zona telah diberi warna. Baik, setelah itu kita klik contohnya seperti ini, kita klik OK. Setelah kita membuat zona, selanjutnya kita akan membuat matriks. Kita di sini kita klik menu edit dan create matrix. Akan muncul tampilan seperti ini. Mohon maaf sebelumnya, jadi sebelum kita create matrix, kita harus membuat konektor terlebih dahulu. Fungsinya konektor ini adalah untuk menghubungkan antara centroid zona dengan node-node yang ada, agar nanti UD matriksnya dapat terinput atau dijalankan untuk melakukan proses pembuatan jalan. Contohnya di sini, kita masuk ke bagian konektor, kita masuk ke dalam insert mode, kita tambahkan seperti ini, untuk satu, dua, ini juga, ini. Pastikan semua sektor kita terhubung dengan masing-masing logonya. Seperti ini. Setelah kita menghubungkan nih, center zona terhadap nodes dengan konektor, kita dapat menambahkan matriks atau OD matrix. Kita klik matriks, kita klik create. Contohnya untuk kodenya, misalkan di sini kita akan masukkan matriks motorcycle atau sepeda motor. Ini kita atur dengan matriks, matriks with zone dimension, data matrix. Nah, itu kita klik OK. Nah, untuk data matriksnya kita dapat input dari Excel atau data yang telah kita siapkan. Ya, contohnya di sini. Nah, oke, ini di sini. Kita klik di matriks. Kita pilih matriks MC sini. Kita copy dan kita akan paste sini. Control V seperti itu. Kita lakukan hal yang sama terhadap matriks mobil, pribadi, dan public transport. Baiklah, setelah kita menginput semua matriksnya, ini seperti ini, kita sudah menginput untuk matriks UT, kita masuk ke dalam demand data. Untuk ini kita menyesuaikan antara matriks, antara demand datanya dengan matriks yang ada. Contohnya untuk C, kita pilih select matrix directly, kita pilih via token, kita klik OK. Sini kita pilih juga directly untuk MC, kita pilih matriks MC atau motorcycle. Kita pilih juga ini beauty, kita klik OK. Seperti ini, kita klik OK.
Baik, selanjutnya kita akan run terkait dengan eh, private transfernya. Kita masuk ke dalam bagian procedural sequence, kita create, kita input delete assignment rule, ini kita input terkait dengan private assignment. Reference objeknya kita pilih car dan motorcycle dengan tipe var- varian equilibrium. Penyebaran kita masuk ke dalam network editor. Nah, di sini kita bisa lihat pembebanan yang ada pada jaringan jalan. Baik, nonaktifkan terlebih dahulu untuk kita input ke public transportnya. Baiklah, selanjutnya langkah-langkah dalam membuat public transport, yaitu kita tentukan terlebih dahulu stop point-nya. Kita pilih stop point, kita masuk ke insert mode. Misalkan dari sini kita beri halte pertama di sini, selanjutnya di sini, ini, sini, sini, satu di sini, ini, dan ini seperti itu. Setelah kita menginput lokasi-lokasi pemberhentian atau halte, kita menentukan operator dari public transport itu. Itu kita masuk ke bagian network, kita pilih IoT operator, karena di daerah saya hanya terdapat satu operator angkutan umum, yaitu angkutan umum taksi pada umumnya. Sekarang kita di sini beri nama taksi. Lalu kita pilih oke. Nah, kita klik oke. Jadi kita masuk ke bagian lain, masuk ke bagian create line. Sebelum itu kita harus menambahkan line-nya terlebih dahulu sebelum membuat line draw. Contohnya di sini kita buat, kita klik di sini dan namanya kita beri nama line taksi, operatornya taksi, kita klik oke. Saya kita membuat line, kita membuat line draw. Caranya dengan klik kanan kiri sini, kita beri nama contohnya line taksi. Ini klik oke. Oke.
Baik, tadi terdapat beberapa error terkait dengan pemutaran video. Jadi saya akan menjelaskan kembali bagaimana cara menginput matriks hingga mengeran matriks khususnya pada private transport. Jadi pertama itu kita bisa masuk melalui demand atau edit di sini. Kita pilih create matrix. Nah, misalkan kita akan menambahkan matriks yang keempat. Contohnya kita pilih eh, SGV. Nah, namanya heavy vehicle. Nah, kita ya, sesuaikan. Oke. Nah, di sini kita akan mengcopy dari Excel. Jadi kita buka terlebih dahulu Excelnya. Contohnya di sini. Oh, maaf. Ini kita buka terlebih dahulu Excelnya. Di sini kita drag, kita copy, kita masuk lagi ke sini, lalu kita klik paste. Seperti itu. Itu cara input matriksnya. Setelah matriks diinput, kita masuk ke bagian demand transfer system. Nah, di sini kita bisa menambahkan tadi itu kita tambahkan terkait dengan masing-masing jenisnya. Jadi kan di sini kita menambahkan yang baru untuk SGV, nah, heavy vehicle. Ini kita sesuaikan. Ini juga bisa masuk ke semua jenisnya. Kita klik OK. Di sini OK. Nah, setelah kita menginput tadi, kita masuk ke demand data. Nah, di demand data ini kita sesuaikan memilih matriks dengan select matrix directly. Kita pilih tadi contohnya SDV, kita klik OK, sesuai itu kita klik OK. Contohnya kita akan mengeran SGV ya. Misalkan di sini eh, untuk private transport kita tambahkan yang baru. Reference-nya kita pakai hanya SGV. Equilibrium assignment kita jangan centang ini. Setelah itu kita klik run. Nah, nanti hasilnya akan muncul pada network editor sini. Kita pilih template, consider sequence, CV, kita klik run. Contohnya kita klik run.
Oh iya, jadi di sini sepertinya karena waktu visumnya sudah habis, kita harus login terlebih dahulu. Jadi kita keluar terlebih dahulu. Di sini kita sudah masuk, kita buka filenya, seperti ini. Kita coba ulangi lagi untuk mengerang, coba run, kita pakai kita lihat matriks, untuk dapat permasalahan di matriksnya. Baik, setelah kita perbaiki padnya atau jalannya, kurang lebih nanti akan menghasilkan proses pembebanan atau pembebanan seperti ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan kepada input angkutan umum. Baik, ini hasil akhir dari rutenya. Jadi, mohon maaf ada sedikit kesalahan tadi terkait dengan pembuatan rute. Pertama itu, yang kita lakukan adalah menentukan stop point. Stop point itu kita tentukan dengan menambahkan masing-masing stop point pada link. Contohnya seperti ini. Kita klik plus, seperti ini, plus hingga sesuai. Nah, setelah stop point dibuat, selanjutnya kita akan mengimport line. Sebelum kita mengimport line, root, kita import line terlebih dahulu dan mengklik pada rute. Misalkan kita beri nama di sini line A, tipenya bus, dan operatornya adalah operator yang sudah kita import sebelumnya. Setelah itu baru kita buat line route. Line route ini kita buat dengan mendrag dari setiap ininya. Contohnya seperti ini. Sekarang kita beri line A contohnya. Kita klik OK. Kita drag seperti ini. Dan seterusnya. Hingga terbentuk line seperti tadi. Seperti ini contohnya. Eh, untuk proses penginputan demand-nya atau network public transport operatornya, kita dapat masuk ke bagian network sini, kita pilih QT operator dan kita klik create, kita beri nama bebas, itu seterusnya kita klik OK. Contohnya saya menggunakan taksi di sini. Nah, yaitu setelah kita membuat semuanya, kita masuk ke bagian timetable.
Baik, untuk menampilkan lainnya, kita bisa masuk ke bagian lain dan jadi grafik parameternya. Baik, contohnya di sini kita bisa ubah terkait dengan display-nya. Kita klik ke berwarna biru, yang kita perlu detail, kita copy, nah setelah itu kita klik OK. Baik, ini contoh lain yang sudah terlihat. Jadi kita masuk ke bagian dari graphic parameter, kita centang draw layer road course-nya, kita sesuaikan dengan line course, line roads, di sini line roads, ini kita centang ini, kita klik OK, maka hasilnya seperti ini. Ini kita akan masuk ke bagian timetable untuk mengatur timetable dari public transportnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian timetable, atur, stand, oke. Pilih create vehicle journey, ke regular service, create regular service, kita atur headway start dan headway end-nya untuk mengatur waktu headway-nya. Baik, contohnya kita atur untuk jam operasinya, kita mulai jam 6 pagi dan berakhir jam 6 sore dengan headway tiap kendaraannya contohnya 10 menit. Kita klik OK. Sini sudah muncul timetable terkait time taksinya. Lihat timetable grafiknya. Di sini juga sudah ada timetable grafik. Setelah itu kita dapat melakukan pembebanan terhadap public transportnya juga. Kita masuk ke bagian calculate procedure sequence. Baik, kita create, kita tambah public transport assignment. Kita pilih timetable base. Ini kita pilih PUT. Contohnya, mari kita run. Ini merupakan pembebanan dari public transportnya. Kita masuk lagi ke procedure sequence untuk kita run juga yang private transport. Kita run dua-duanya. Ini merupakan hasil pembebanan dari public transport dan private transport. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.